apa sih yang bisa kami buat untuk lingkungan lagi? Ilmu apa sih lagi? Ekoenzim, oke, sudah kita sudah sementara buat. Nah, kalau yang plastiknya nih gitu, ini organik kan oke. Yang susah ya, itu diurai kan sampah plastik. Iya, nih sampah plastik ini mau kita apain gitu. Cairan ini sangat multiguna sekali, Pak. Ya. Ini yang pertama sudah kita lakukan pemupukan di Warmadewa tahun 2021. Ya, kita siramkan ke seluruh tanaman yang ada di Warmadewa. Artinya ini untuk apa? Pupuk. Ya. Multigunanya di mana? Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita berjumpa lagi. Dan kali ini kita coba mengangkat satu isu global dan juga lokal, yakni sampah. Sebagaimana kita ketahui, sampah ini sudah menjadi sumber musibah bagi kehidupan kita. Bahkan pertemuan G20 secara khusus membahas tentang climate change. Dan itu di dalamnya pasti ada sampah. Dan sampah ini sudah ada di mana-mana dan sumbernya dari mana-mana. Bahkan di dalamnya ada sampah organik, ada sampah plastik yang susah terurai dan banyak sekali. Dan kita tidak tahu bagaimana ke depan bumi ini kalau sampah-sampah itu tidak dikelola dan dicarikan solusi dengan baik. Tetapi kalau kita cerdas, sampah tidak saja menjadi musibah, sampah bisa menjadi berkah. Tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap sampah. Dan hari ini saya mengundang anak muda yang memang bergelut dengan sampah. Dan ia adalah seorang yang concern di bidang lingkungan, anggota Mapala, kemudian anggota PMI, yang notabene keduanya ini adalah bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Ia adalah Kadek Bram Andika. Ya Bram, gimana? Swastiastu, nggih. Sehat ya? Sehat-sehat, Pak. Luar biasa. Gimana Dek Bram, cerita hidup Anda nih? Kenapa kemudian terjerumus ke sampah gitu? Oke. Ya, jadi bisa tertarik dengan hal ini tentunya saya berasal dari luar Bali, kemudian kuliah ini ke Bali, kemudian mengikuti salah satu organisasi yang ada di Warmadewa, itu Mapala Cita Mandala dan KSR PMI. Lambat laun namanya ngayah Pak nih, seperti yang bilang ngayah, mengabdi lah untuk organisasi. Lambat laun saya bertemu dengan berbagai macam relasi, berbagai macam permasalahan tentang lingkungan, ya, dan lama-kelamaan kok diri saya mulai terpanggil gitu, mulai tertarik dengan adanya saya harus concern nih gitu. Dengan kuliah, kalau hanya kuliah saja kayaknya polemik hidupnya datar gitu. Nah, kalau sudah bermain untuk mulai punya ketertarikan lebih dengan lingkungan, kayaknya polemik hidupnya akan begini, kita terus untuk dinamika kehidupan terus harus semangat gitu. Besok harus bangun pagi gitu. Jangan bangun siang telat nanti hilang lagi relasinya gitu. Jadi kesempatan hilang. Iya, kesempatan hilang. Jadi pokoknya ayo terus gitu. Kalau tidak salah Bram itu seorang transmigran ya? Iya. Orang tua ya? Orang tua di Sulawesi ya? Iya, transmigran. Jadi bapak asli Klungkung, ya, ibu memang asli Sulawesi Selatan, jadi ibu Kristen. Campuran lah nih kalau ketemunya kisahnya orang tua di Sulawesi gitu. Jadi sekarang balik ke Bali. Iya, orang tua masih di Sulawesi, sudah menetap di Sulawesi. Mungkin kalau saya sendiri ke Bali itu bukan dibilang merantau lagi sebenarnya Pak. Pulang kampung dibilang. Jadi yang dibilang pulang kampung, jadi biar ya visinya Tiang pertama memang ke Bali gimana aja caranya
banyak mengetahui tradisi Bali ya. Memang di sana banyak mungkin ya masih anak-anak kan nggak terlalu begini sekali Tiang gitu. Tiang pengen lihat ke Bali. Wah, sampai di Bali ternyata Tiang kira ingin fokusin adat lagi gitu. Mungkin Tiang nggak tergabung dengan STT karena Tiang perantau kan kurang lebih kakak masih di Sulawesi. Lama-kelamaan kok Tuhan untuk mengetuk pintu hati Tiang untuk kamu walaupun nggak ngaya di STT, coba ngaya untuk lingkungan. Tapi di Bali kan dikenal dengan Trihita Karana. Iya, Trihita Karana kalau berbicara tentang lingkungan memang kita sudah diajarkan ya, sudah diajarkan bahwasanya Trihita Karana tuh ya hubungan kita tuh bukan cuma kita rajin sembahyang, gitu kita rajin kayak menyumbang dan segala macam, tapi kalau kita sendiri tidak peduli dengan lingkungan kita kan ada satu hal yang kurang juga, Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan yang membuat Anda risau itu apa? Ya, karena mungkin saya ruang lingkupnya dengan orang-orang yang sampah kayak gitu kan. Khawatirnya kalau saat orang itu tidak berbuat gitu, Pak. Khawatirnya saat sampah itu dibuang ke lingkungan begitu saja. Khawatirnya juga ya oke lah kita berbicara tentang masa depan, nanti anak saya masa saya mau warisin sampah gitu. Iya. Kasihan dong generasi, masa kita aja penikmat kita buang, generasi selanjutnya pusing mikirin bagaimana mengelola si sampah. Ya, terus dari situ kemudian ada upaya nggak untuk mengolah sampah itu? Nah, dari situ karena banyaknya relasi dengan ruang lingkup lingkungan, ya muncullah berbagai macam pola pikir, diskusi dengan teman-teman. Kadang memang ya mayoritas, kalau saya bilang mayoritas orang yang peduli dengan lingkungan, dengan ketemu dengan masyarakat mayoritas, minoritas dan mayoritas, ya pasti kita ditertawakan kadang. Kenapa? Gimana saya bilangnya? Nak, ngapain kamu tuyuh-tuyuh kayak gitu, sudah ada yang ngelolanya gitu. Tapi kalau semua berbicara seperti itu kan bebannya cuma satu orang aja gitu bilang. Salah satu instansi cuma itu aja yang membebani jadi gitu. Dengan slogan sampahku tanggung jawabku kan sudah menjadi harus tertanam dalam apalagi diri. Di pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan regulasi tentang banyak regulasi lah, tolak plastik sekali pakai, kemudian yang paling sekarang keras pengolahan sampah berbasis sumber nomor 47 tahun 2019. Tentunya ya apalagi sih yang kurang untuk sadar untuk diri sendiri aja dulu. Kenapa kemudian itu tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat? Nah itu mungkin kalau saya lihat ya belum merasakan permasalahan yang ada itu, Pak. Mungkin dia hanya mendengar, udah ada, saya sudah bayar, ngapain saya capek-capek selesai gitu. Padahal kalau dilihat kita mengolah sampah kita sendiri, kalau dibilang sekarang itu ada ekonomi sirkular yang terbaru ini untuk pengolahan sampah ekonomi sirkular. Sampah yang kita hasilkan itu bisa kita gunakan kembali, Pak. Maksudnya manfaatnya buat kita sendiri. Nah contohnya ya dua produk ini. Ya, saya melihat ada dua produk yang Bram bawa ini. Ya. Yang satu dalam bentuk cair ini. Cairan apa ini? Ekoenzim. Ya. Yang satu dalam bentuk botol. Ekobrik. Nah ini apa? Kita mulai dari sini aja. Boleh. Ini apa ini? Coba. Jadi kita terangkan nih. Jadi ini Ekoenzim ya. Mulanya kami di sekretariat, teman-teman di sekretariat dan bersama pembina. Kurang lebih itu mulanya dari tahun 2020. Ini di Cita Mandala ya? Iya, Cita Mandala. Difasilitasi oleh pembina kami, Pak Mulyawan, diajak kami untuk membuat ekoenzim. Jadi ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi ya selama 3 bulan yang diisi dengan molase atau gula merah, kemudian ada air, ya kemudian ada bahan organik seperti kulit buah, kemudian kulit sayur, ya sisa-sisa sayur, intinya bahan organik yang tidak busuk. Artinya sampah ini, sampah. Ya, artinya sampah. Lamarnya kalau sampah kita bilang sayur, ya, kalau kita bilang itu material. Nah, kalau sampah itu kan sudah
nggak digunakan lagi gitu. Itu material itu masih bagus gitu. Kita selamatkan, jangan sampai Tapi kan dia tidak terpakai, masih bagus tidak terpakai. Iya. Kan jadi sampah nanti kalau dibuang jadi sampah. Ya, kalau dibuang jadi sampah sebenarnya. Itu dah difermentasi selama 3 bulan dan cairan ini sangat multiguna sekali, Pak. Ya. Ini yang pertama sudah kita lakukan pemupukan di Warmadewa tahun 2021. Ya, kita siramkan ke seluruh tanaman yang ada di Warmadewa. Artinya ini untuk apa? Pupuk. Ya. Multigunanya di mana? Kalau dasarnya Dr. Sukon membuat dari Thailand kalau nggak salah nih 30 tahun yang lalu. Ini memang untuk mengabdikan pertanian Pak ya, untuk pupuk. Nah, multigunanya itu dia bisa dijadikan disinfektan. Penyemprotan yang ada di Bali Pak. Dari tahun berapa kalau saya bilangnya, mulai pandemi lah ya Pak ya. Mulai ekoenzim ini mensosialisasikan sampai PMI dan Satgas yang lainnya, mereka mulai menggunakan ekoenzim Pak. Karena ini tidak akan merusak lingkungan kita. Ya, saya nggak tahu cairan yang lainnya ya Pak ya. Tapi kalau ini memang ramah lingkungan, itu tidak akan merusak. Bisa jadi hand sanitizer, ya kemudian bisa jadi tempat cuci sabun. Memang harus difermentasi dulu, dicampur dengan bahan yang lainnya. Gitu. Untuk menjadi satu botol ini prosesnya kayak apa? Ya, prosesnya nanti misalkan satu tempat gini, kita anggaplah kita punya tempat gitu Pak ya. Sekian tempatnya, nanti diisi air putih, ya kan, diisi air dengan sekian liter, kemudian nanti diisi gula merah atau molase, kemudian nanti dicampurlah dengan bahan organik. Ada ketentuan khususnya nih, keberat-beratnya sesuai dengan volumenya. Ditutup rapat, dibiarkan selama 3 bulan gitu. Kita buka tutup aja, tapi nggak bisa dibuka seterusnya. Artinya itu dibuat dalam jumlah yang besar? Ya, tong. Kalau kita buatnya sama Pak Mulyawan di rumahnya itu 60 liter Pak. Oh, nanti setelah jadi baru dikemas? Setelah jadi baru kita kemas. Ini dijual belikan? Kalau ini dari filosofinya memang ini diberikan secara gratis nih Pak. Tapi yang lihat nggak tahu ya, di Google sendiri ya, dia jadi di Google, di Tokopedia sudah ada yang menjual nih Pak. Sudah ada yang menjual. Sudah ada yang menjual. Produk yang sama. Iya. Jadi bukan dari produknya adik-adik. Bukan dari produknya kita. Artinya proses semacam ini tidak hanya dilakukan oleh adik kan? Iya, sudah banyak ya. Ada kenapa kemudian tidak dipublish saja sebagai bentuk inkubator bisnis? Oke. Jadi alasan pertama memang terkadang kita ini kan untuk ngayah nih Kak. Iya. Memang kalau memang orang bakal memberikan seikhlasnya, kita terima gitu. Tapi kita tidak pernah memberikan patokan bayaran itu. Kita memang kalau dia mau berubah, kita edukasi. Ya. Kita kasih tahu caranya. Dia mau seperti itu sudah uang yang lebih itu untuk diri kita. Tapi kan tidak selamanya bisa begitu. Iya, memang ada beberapa orang yang memberikan nih pisangan segera tip gitu untuk kita ya pakai beli molase. Paling tidak produk ini bisa memberikan harapan kepada adik-adik ya. Dan atau yang nanti akan meneruskan bahwa ini adalah memiliki prospek yang baik khususnya untuk pertanian dan multifungsi tadi itu, multiguna tadi itu. Ini menarik ini. Tinggal didaftarkan ke apa biasanya? Ke POM ya? Iya, mungkin ada yang badan khusus yang menaungi Ekoenzim Nusantara. Mungkin mereka semua lagi berjuang ya untuk meyakinkan bahwasanya Ekoenzim ini baik. Iya. Kan saya yakin baik karena tidak mengandung zat kimia kan. Bahan organik. Dampaknya juga terhadap lingkungan tidak begitu besar. Ya. Oke. Wah, ini keren ini. Jadi adik-adik sudah bisa kreatif. Dan yang kedua, saya juga melihat ada botol satu. Ini ada, luar biasa nih. Jadi kursi bisa didudukin ya. Ini apa nih? Oke. Jadi ini adalah EcoBrick. Oh, ini namanya EcoBrick. Ini ekoenzim. EcoBrick ini apa? Semua eco gitu ya. Lingkungan lah gitu. Jadi EcoBrick ini adalah suatu plastik yang saya dapatkan, ya teman-teman saya dapatkan di sekretariat. Kita amankan dalam satu botol gini. Jadi dia hitungnya per volume 1 mili lah kita bilang.
volume ini diisi kurang lebih 0,35 beratnya. Jadi anggaplah ini sampel 1.500 ya. 1.500 liter. Berarti 1 kilo. Satu setengah liter. Berarti 1,5 kilo. Iya. Enggak. Jadi kalau 1,5 liter ini ya diisi dengan minimal 500 gram. Jadi gram hitungannya. 500 gram. Nah, kalau ini dia caranya nanti ini dibuka kan, nanti plastiknya dipotong kecil-kecil. Ada di ini kayaknya. Iya. Cara membuatnya. Cara membuat. Anda sudah buat videonya ya? Video. Kita udah buat video. Kemarin kita ada perlombaan Warmadewa EcoBrick Competition. Jadi biar kita tidak suruh orang aja buat gitu. Ya kita harus lakukan. Gitu. Itu mulai Februari lombanya. Sebelumnya itu kita udah mulai gerak dari tahun kemarinnya. Ya, Desember kita udah mulai gerak. Apa motivasinya ini membuat EcoBrick ini? Nah, motivasinya sebenarnya kami gimana ya? Apa sih yang bisa kami buat untuk lingkungan lagi? Ilmu apa sih lagi? Ekoenzim, oke, sudah kita sudah sementara buat. Nah, kalau yang plastiknya nih gitu, ini organik kan oke. Yang susah itu diurai kan sampah plastik. Iya, nih sampah plastik nih mau kita apain gitu? Ke bank sampah is oke. Gitu. Bank sampah akan dikirim. Nah, kreativitas lainnya gitu. Bahwasanya yang saya bilang tadi ekonomi sirkular, si sampah yang kita hasilkan sebenarnya bisa berguna untuk kita sendiri. Baik memang bisa dijual. Nah, kalau kita tidak ingin jual atau tidak kita ingin setor ke bank sampah, ya salah satunya bisa membuat EcoBrick gitu. Dan ini kan produk lanjutan. Iya. Kalau bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih menarik, bisa nilainya bisa lebih tinggi. Iya, benar. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi furniture di rumah nih kayak gini. Ini apa ini? Kursi ya? Kursi. Ini kursi. Kalau ini diisi kayu di atasnya boleh? Iya. Jadi kita bisa kayu. Jadi ini sebenarnya pondasinya lah Pak. Iya. Kita sebenarnya bisa kita kemas dengan bagus, kita lapisin kain lagi. Ya biar dia kelihatan bagus gitu. Ada bahkan yang sampai jadi kursi, jadi Lego. Jadi EcoBrick ini memang pertama ya dipatenkan oleh GEA, ya Global Alliance EcoBrick. Oh, sudah ada. Ya, sudah ada itu. Sudah ada lembaganya ya. Sudah ada dunia itu bahkan itu Pak. Sudah bukan Indonesia saja, dunia. Nah, itu saya ketemu dengan beberapa trainer yang ada di Bali. Nah, itulah saya belajar dari situ, teman-teman saya juga belajar di sekretariat. Kita buat ya. Kemudian kita mencoba untuk mengajak si trainer tersebut, coba kita buat untuk Warmadewa dulu, satu lomba untuk Warmadewa. Bahkan ini pertama kali di Bali lomba Warmadewa EcoBrick. Ya. Selain di lomba tersebut bukan hanya kita kasih lomba aja Pak sebenarnya. Kita ada workshopnya Pak, edukasi. Edukasi. Pesertanya siapa aja? Pesertanya itu dari kita buka untuk umum ya Pak ya. Umum. Siapapun yang kemarin ada perwakilan dari mahasiswa, dari mahasiswa SMA, ada yayasan juga, yayasan anak kecil, STT. Jadi hampir seluruh elemen yang anak muda ikuti organisasinya itu ikut ke kita, 16 orang timnya. Ke depan ini bisa dilombakan antar desa adat atau antar STT se-Bali. Gitu. Se-Bali. Bayangkan saja kalau STT se-Bali itu ya dengan jumlah 3.700-an desa adat gitu, berapa plastik yang bisa di-reduce ya, dan di-recycling, ya kan? Dengan cara ini saya pikir orang akhirnya mencari plastik. Ya. Jadi plastik tidak dibuang-buang gitu lagi gitu. Kalau bisa, benar. Jadi plastik itu berharga ya. Ya, sangat berharga sebenarnya Pak. Semua punya nilainya, tergantung bagaimana kita cara belum lagi nanti setelah terkumpul ini bisa kerjasama dengan pengolahan plastik. Iya. Anda punya jaringan dengan lembaga yang atau usaha pengolahan plastik. Bisa jadi vas bunga, bisa jadi apalah alat-alat plastik rumah tangga itu. Ya, ini anak muda sebenarnya kita diajarkan untuk bagaimana berpikir sampah ini mungkin selain kita ngayah, sampah ini bisa jadi bisnis juga. Pasti. Kalau kita dengan berlandaskan 3R ya Pak ya. Reduce, reuse, and recycle.
si reduce ini pastinya kita mengurangi. Ya. Dan pasar sudah mengeluarkan regulasi besar loh, bahkan Tapi pertama kali. sekuat apa sih kita bisa mengurangi ya? Karena sebagian hidup kita ini plastik gitu. Semua kebutuhan hidup Plastik. tergantung sama plastik lagi kita. Nah, saat kita memang tidak bisa mengurangi, ya udah. Salah satunya kita menggunakan kembali si reuse. Ya, ini reuse nih. Ya, ini termasuk si reuse karena botolnya utuh, plastiknya kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali, dia apa? Kita gunakan kembali untuk Isinya. Ya, kita jadikan. Nah, ini juga termasuk recycle. Recycle kita mengubah bentuknya dia untuk menjadi kursi. Tentunya kita tidak membuang lagi. Ini kayaknya ini ada plastik permen ya, kue. Yang jadi kecil-kecil itu ya, yang menurut kita itu kita anggap barang. Ya udah gitu. Memang di bank sampah sendiri tidak semua plastik bisa dijual. Ya. Nah, saat tidak semua bisa plastik dijual itu kan tentunya dioper ke TPA, Pak ya. Pemrosesan lah. Prosesan akhir. Dan kita sudah tahu isunya di Denpasar, TPA Sur udah mulai menumpuk. 4.281 ton per harinya di Bali itu menghasilkan sampah. Semua numpuknya ke situ. Iya, berbagai macam, ada yang di Temesi recycling. Nah, hanya berapa ya? 48 kalau nggak salah. Pokoknya setengah itu yang terkelola, setengahnya lagi tidak terkelola dengan baik. Tidak terkelola dengan baik itu kebuang ke sungai. Dibakar segala macam. Itu kan ekosistem kita, lingkungan kita ini mulai terganggu. Iya, jadi kita udah serbu sama sampah. Iya, serbu dengan sampah. Kehidupan ikan yang biasanya dulu kita masih bisa cebur-cebur di sungai. Sekarang kepenuh sama sampah plastik. Iya, bahaya itu kan sampai sekarang isu terbarunya, Pak ya. Plastik ini kan lama-lama jadi mikro, Pak. Pecahan terkecil. Isu terbarunya itu mikroplastik sudah sampai masuk ke darah kita. Ya, kalau penelitian sebelumnya biasalah dia masuk ke tubuh ikan. Ya, ada film yang salah satu film itu menginspirasi saya. Namanya film Pulau Plastik, itu ada penelitian di sana. Nah, itu di sana ada kita fasesnya kita, kurang lebih pembuangannya kita di uji lab. Itu ada mikroplastiknya, Pak. Yang terbaru itulah darah kita. Ada mikroplastiknya. Apa dampaknya terhadap tubuh manusia? Ya, pencemaran ya? Ya pasti organnya kan udah nggak bagus. udah nggak bagus. Dari semua ya kan udah masuk ke darah loh, Pak. Bukan hanya di sini aja segala macam. Ya mungkin ada penyakit apa yang kita tidak ketahui, tiba-tiba loh, ada penyakit kayak gini ya gitu. Padahal hidup kita, oke lah kita bilang hidup kita makan sehat dan segala macam. Tapi misalkan makan sehat itu kita bungkusnya pakai plastik, ya kan? Ikan yang kita beli dia udah makan plastik, sama aja gitu, Pak. Walaupun hidupnya nge-gym, ototnya gede gitu. Isinya plastik. Isinya plastik, gitu. Nggak tahu isinya banyak dalam plastik kayak gitu. Apa tantangan Dek Bram nih ya, selama bergelut dalam dunia persampahan? Wih, tantangannya banyak sekali nih. Nah, itu dia. Ini kita ketemu sama orang yang nggak peduli, kayaknya kita pengen, enak kali kayaknya hidupnya dia pakai plastik sekali pakai. Buang-buang sampah seenaknya kita. Kalau boleh jujur di kos ya, Pak ya, di kosnya saya itu sampah plastik yang mau saya buat jadi ekobrik masih banyak. Sampah organiknya saya kelola, selain buat ekoenzim saya kelola buat kompos, Pak. Kompos di rumah saya senang kayak berkebun. Jadi kebun-kebunnya saya beberapa belakangan ini saya gunakan pakai kompos. Ya, pakai ekoenzim juga. Nah, sendiri ya kita, saat kita bukan di lingkungannya kita sendiri, ya di lingkungan orang yang bodoh amat gitu. Aduh, kita habis lah dikasih omong ngapain segala macam kayak gini. Dibully ya? Ya, dibully. Kita kasih edukasi yang benar. Diketawain gitu. Tapi saat kita bersama dengan orang-orang yang peduli akan lingkungan, kita rasa jangan pernah berhenti. Terus karena kalau saya bilang ini weekend ya, kita bisa, Pak ya. Iya, weekend do it gitu. kita bisa gitu, bukan weekend duit baru kita bisa baru ada uang gitu. Enggak, kita bisa melakukan tanpa duit gitu. Tanpa harus
diiming-imingi duit gitu. Tapi ini kan sampah. Iya. Kan tinggal ngambil. Ketika Tinggal memutar otak untuk iya, kreatif. ketika pola pikir kita di saat kita berpikir tentang ngayah, Pak ya. Saya nggak tahu, mungkin ini sudah dikasih tahu lah sama Tuhan sendiri. Saat pertamanya saya ngayah gitu, Pak. Saya berpikir ya ini udahlah, saya ngayah aja, nanti berpikirnya gimana mau dapat apa ya belakangan lah dulu. Ternyata setelah kita berpikir lebih jauh bagaimana menanggapi, ini sebenarnya kita nggak capek ngayah gitu. Ini kalau kita mau berpikir, ini bisa jadi bisnis. Ya benar. Kita bisa jadi bisnis, kita oke lah kalau kita nggak bisa mampu untuk menjadikan bisnisnya. Tapi keuntungan untuk diri sendiri itu ada, Pak. Tidak ada orang rugi. Tidak ada. Siapa yang kita rugikan kalau kita buat kayak gini? Malah kita buang sampah sembarangan. Waduh. Nah, itu yang menyusahkan orang kan. Kalau kita bilang konsepnya di Hindu sendiri ada Trita Karana, kalau kita sadar dengan Trita Karana, tidak melakukan itu. Pastinya tidak melakukan itu. Dan kita juga sadar. Iya, kita apapun yang kita kerjakan, kalau itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Ayah, kita Tuhan jadi konsep ayah itu kan di situ. Ayah itu bukan berarti ayah, bukan berarti layak. Iya, kita harus ke pura gitu. Hanya di situ. Setelah kita datang ke pura, tapi kita bawain sampah, kita buang di sana kan mengotori jadinya, Pak. Jadi, terhadap tantangan tadi tentu banyak hal juga yang mesti harus dikasih tahu teman-teman nih, edukasi lah ya, kerennya edukasi. Sebenarnya kan beritahu lah gimana caranya, gimana langkah-langkah untuk biar mau peduli agar kita peduli lah. Karena bagaimanapun ini adalah tanggung jawab kita dan tanggung jawab kita terhadap anak cucu kita. Kan? Benar-benar. Nah, kalau untuk peduli sendiri memang harus berlandaskan kita janganlah dulu berpikir tentang harus dapat duit dulu gitu. Untung dan rugi. Iya, untung dan rugi. Ya, masa kita enggak hitung kita enggak pernah menghitung pahala kita gitu. Ya, saat kita ngayah gitu lah, kita sukarela, namanya sukarela dia bilang tadi. Sukarela, ya tentunya Tuhan itu enggak diam gitu. Tuhan itu enggak diam. Tuhan itu pasti memberikan banyak hal, jalan contoh. Saya sendiri dan teman-teman saya di Sekretariat Mapala dan di KSR, ya, kita semua itu anak muda ngayah gitu lah, anak muda sukarela, gitu. Sukarela membantu sama, menjaga lingkungan, gitu ya, dengan lingkungan sendiri, ya motivasinya berlandaskan dari 3R, gitu. Reduce, reuse, and recycle. Gitu. Saat teman-teman sudah ya sobat weekend ya sudah bisa mendalami 3 konsep itu, ya bercerita dengan orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Ya. Kalau anak muda bilang sekarang circle, circle-nya lingkungan. Nah, ini pasti otaknya sama kayak Bapak bilang, ini jadi bisnis juga ini gitu. Jadi tak ada yang dirugikan gitu. Malah kita tidak peduli itu kita merugikan orang lain. Ya. Masa peduli baru sama saudara sendiri, terus sampah sendiri enggak peduli. Dengan slogan, ya sampahku tanggung jawabku. Ya, desaku bersih, tidak mengotori desa lain. Ya. Sampah berbasis sumber. Pengolahan sampah berbasis sumber ini sudah kekuatan kuat sekali ini kita. Apalagi yang kita tunggu gitu loh. Ya, kalau memang it's okay kalau dibully atau apa, ya mungkin ya kita agak minder gitu. Nggak boleh minder. Karena apa yang kita lakukan kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Mungkin kita kalah suara, Pak ya. Cuman tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Saat kita keluar, kita berbau dengan lingkungan lagi. Kita dalam pikiran kita salah, kurang tepat, nggak mau tanggung jawab dia. Jadi jangan menyerah. Jangan mundur pokoknya, jangan menyerah. Pasti bisa. Weekend. Pasti bisa kita. Mungkin hari ini ada 5 orang, minggu depan ada 10 orang. Wah, kalau kan ini yang harus terus dibangun kan. Rasa bangga kita saat kita bisa mengajak orang, Pak. Nah, itu dia. Wah, itu lebih mungkin besar daripada yang dikasih duit. Nah, kemarin kan sudah melibatkan anak-anak SMA, sudah teruna-teruni. Mungkin ke depan perlu disasar juga sekolah-sekolah dasar, SMP.
mereka di lingkungan mereka masing-masing lah. Jadi dengan guru-gurunya, saya pikir kalau ini bisa dikumpulkan oleh anak-anak, nanti mahasiswa baru, iya kan? Ya, kita bisa sehingga ide ini tidak hanya berhenti sampai di level yang ngapala gitu. Ya, benar. Ini menjadi ide yang bisa di-share untuk semua orang. Seluruh masyarakat harus Dan bisa. ini bukan pekerjaan sulit. Ya, kan? benar. Tinggal bawa botol, cari sampah plastik, masukin kan gitu ya, potong-potong yang besar, sampah masukin. Kita sendirilah dulu, kita selamatkan. Nanti kalau misalnya di rumah, ininya seminggu penuh, ya dikumpulin kan. Ya. Kalau nanti di tempat kerja dan sebagainya dikumpulin. Jadi berapa? Sambil gitu. duduk. Iya kan? Iya. Botol kecil seperti ini bisa sebenarnya Pak jadi ekobrik. Yang penting dia satu gitu sama botolnya. Bisa kan? Bisa. Nanti bisa dipakai kayak hiasan dan macam-macam kan? Wah, ini menarik ini. Estetik nih seninya. Mungkin nanti ke depan yang perlu dilombakan tidak saja dalam bentuk botol begini. Iya. Dalam bentuk estetiknya. Iya, estetiknya. Dia jadi apa? Gitu. Jadi apa? Ada nggak ide ke situ? Ada Pak. Kita kan rencana kita sendiri ya, kita juga mungkin semoga ya Pak ya bisa mempertahankan Warma Dewa Ekobrik Competition ini menjadi lomba ajang 2 tahunan. Kita kemarin evaluasi juga dengan kegiatan sudah berjalan, bagaimana nanti kita menyasar ya, orang-orang yang mau membuat ekobrik kita lombakan, karena memang kadang-kadang Pak ya kita perlu iming-imingi dikit biar dia mau melakukan kan gitu. Tapi it's okay, yang penting stimulus. Iya. Tapi enggak apa-apa gitu. Yang penting dia mau menyelamatkan dengan mungkin dari mulai dari itu. Iya. Terusnya dia bakal berbuat dan dia bakal men-share lagi. Memang orang yang mau bekerja harus dapat reward. Iya, benar. Jadi reward itu penting untuk memotivasi. Ya. Sehingga pada titik tertentu mereka tidak membutuhkan reward lagi dan mereka lakukan itu sebagai sebuah kewajiban. Yang ekobrik pertama itu, lomba pertama itu Pak, kita memang targetnya kita ya edukasi lah. Kalau kita hanya edukasi seminar kayak gitu, kayaknya orang ya udah gitu. Habis itu tak ada menguap. kekuatan untuk saya besok buat lagi. Kita buat lomba, kita buat workshop, kita suruh buat video. Video itu pasti kehidupan kesehariannya dia. Kita suruh bagaimana prinsip 3R, bagaimana membuat ekobrik. Nah, dari situlah nanti tertanam. Oke, dia mungkin belum bisa jadi modular seperti ini. Ya, apalah nanti kan? Iya, mungkin lambat laun nanti mereka sudah tahu, wah, bagus ini. Mungkin nanti saya tertarik ini. Ya. Lomba antar SMP se-Bali. Jadi SMP-nya. Ya. Jadi nanti kalau juara kepala sekolahnya kita undang, untuk kita kasih hadiah gitu. SMA-nya gitu. Jadi biarin mereka berkreasi dengan ekobriknya gitu. Jadi anak-anaknya kan disuruh ngumpulin. Ya. Jadi dia enggak buang gitu. Anak-anak diajarin contoh bawa botol minum sendiri. Betul. Ya, jadi membuat tas belanja. Ya, kalau saat sudah bisa mengurangi aja Pak. Mengurangi, dan bilang kita tidak bisa lepas. Sudah konkret kita tidak bisa lepas dari sampah plastik. Mengurangi, saat bisa mengurangi, dia bisa menyelamatkan sampah di lingkungan, itu udah jadi ya ini lagi. Jadi membangun kesadaran perlu waktu, perlu kesabaran. Dan perlu keberlanjutan. Itu kira-kira ya. Konsisten. Wow, terima kasih Bram nih sudah bisa ngobrol. Terima kasih juga. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi tentang anak-anak muda untuk berbuat sesuatu tentang sampah ini. Karena bagaimanapun sampah adalah tantangan kita bersama, musuh kita bersama, dan sekaligus sahabat kita kalau kita bisa kelola dari musibah menjadi berkah. Demikian sahabat weekend, bincang santai kita hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bram. Ya, terima kasih Pak.